Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami sampai pada hari ini. Kami dapat berkumpul untuk menunaikan ibadah persekutuan doa kami secara online. Tuhan, pimpin ibadah kami ini dari awal hingga akhir supaya dapat memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka persekutuan kita dengan menaikkan pujian, sebab Tuhan Dia baik. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kita walaupun dalam kondisi seperti saat ini yang sepertinya sulit untuk kita lalui. Namun Tuhan tetap memimpin dan berkat-Nya tidak kekurangan kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian berkat Tuhan melimpah. Bakung yang di gunung
bahwa kita bisa dilihat di layar. Mari kita berdoa. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita angkat pujian, persiapkan hatiku Tuhan. Persiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan,
Untuk dengar firman-Mu. Siapkan hati. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk anugerah Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh kembali datang dalam persekutuan doa ini. Tuhan berkatilah jam ini, di mana kami berdoa, di mana kami memuji Tuhan, dan di mana waktu kami mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman yang akan disampaikan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, beberapa hari lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan negara kita yang ke-75 tahun. Tepatnya hari Senin, tanggal 17 Agustus. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, negara kita telah bebas dari penjajahan selama 75 tahun. Tetapi sebenarnya di dalam kenyataan masih banyak orang-orang yang hidup di dalam tekanan, di dalam ikatan-ikatan. Oleh sebab itu, sebelum saya membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak Ibu untuk negara kita ini. Biarlah Tuhan yang berbelas kasihan untuk segala pergumulan dan permasalahan yang sedang dihadapi negara kita. Mari kita berdoa. Bapa yang pengasih, kami mengucap syukur untuk negara kami ini, di mana Engkau telah memimpin sepanjang 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Kami percaya Tuhan, ada banyak kemajuan yang telah terjadi di negara kami ini. Ada banyak kebaikan yang telah kami rasakan. Tetapi kami tahu ya Bapa, masih banyak ketidakadilan terjadi di negara kami ini. Bagaimana kami merasakan sebagai kaum yang minoritas kesulitan di dalam mendirikan rumah ibadah, di dalam beribadah. Ada banyak gereja yang masih belum mendapatkan izin untuk rumah ibadahnya. Ada banyak gereja yang ditutup. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dipenjarakan oleh karena Injil-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Berkatilah Presiden kami, ya Bapa. Pakailah beliau untuk membawa kesejahteraan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk pergumulan besar yang sedang dihadapi bangsa kami. Bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga ada masalah-masalah, terutama masalah ideologi negara yang terancam. Tuhan menolong, Tuhan mengawal. Terima kasih Bapa, kami mengasihi, kami mencintai negara kami. Biarlah Tuhan memakai anak-anak Tuhan untuk menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami memohon. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini saya ambil dari Mazmur 94 ayat 22. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ayat ini telah menjadi satu inspirasi bagi seorang penulis lagu him yang terkenal saudara, yaitu Ira David Sankey, yang ditulisnya yang kita kenal di dalam lagu puji-pujian KPPK 261, Gunung Batu Perlindunganku. Pada tahun 1885, Mr. Sankey menemukan sebuah syair yang ditulis oleh seorang pendeta Inggris
yaitu Pendeta Vernon J. Charles Ward. Kemudian Mr. Sankey mengubahnya menjadi sebuah lagu. Salah satu syairnya yaitu My God is the Rock of My Refuge, yang didasarkan atas Mazmur 94 ayat 22. Mr. Sankey ini adalah bapa lagu-lagu rohani. Pengaruhnya dalam musik him rohani modern sungguh sulit tertandingi. Kerap kali Sankey juga menyanyikan puji-pujian yang diciptakannya. Suara baritonnya yang amat kuat mempesona banyak orang, dan tidak ada yang dapat menandingi vokalnya. Melalui pujian yang dinaikkannya, berita Injil diberitakan dan membawa banyak berkat. Banyak orang dimenangkan oleh puji-pujian yang dinyanyikan oleh Mr. Sankey. Salah satu lagu yang terkenal yang kita tahu di dalam KPPK 261, Gunung Batu Perlindungan. Lagu ini adalah kesukaan para nelayan di pantai utara Inggris. Para nelayan itu kerap kali menyanyikan lagu itu terutama di musim badai. Ada musim-musim tertentu di mana lautan sangat berombak dan seringkali turun badai dahsyat. Namun sebagai nelayan mereka tetap harus pergi melaut untuk mencari ikan, karena memang itulah nafkah mereka sehari-hari. Dan bila mereka telah selesai melaut, ketika kapal mereka mulai merapat ke pelabuhan, mereka mulai menyanyikan lagu di tengah badai. Tuhan adalah batu karang perlindungan. Mereka sungguh sangat merasakan tangan Tuhan yang memimpin dan melindungi mereka di tengah lautan luas yang ganas. Tanpa perlindungan dari Tuhan, sangat mungkin mereka telah binasa di tengah samudera ganas ini. Kiranya lagu ini dapat menjadi penghiburan bagi kita juga. Di dalam Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41 ada sebuah kisah yang sangat-sangat fenomenal, di mana Tuhan Yesus pada waktu itu dia masih melihat di seberang sana, di seberang danau ada seorang yang terikat, ada seorang yang tertawan oleh kuasa iblis. Orang ini perlu pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus yang Maha Kasih itu menyempatkan diri untuk menemui orang tersebut. Dia naik ke dalam perahu dan beberapa perahu nelayan mengikuti perahu di mana Yesus naik. Karena reli pelayanan yang sangat padat membuat Tuhan Yesus kelelahan. Setelah dia duduk di perahu itu dengan ayunan ombak laut yang tenang, tiupan angin yang sepoi-sepoi, suara burung yang berkicau. Tidak lama kemudian Tuhan Yesus terlelap di buritan perahu tersebut. Saudara sekalian, Tuhan mempunyai misi untuk membuka belenggu orang yang tertawan. Tetapi penguasa udara, penguasa angkasa di langit, yaitu iblis, tidak suka, tidak senang akan misi Tuhan Yesus ini. Oleh sebab itu dia mengirimkan kesulitan, mengirimkan tantangan, mengirimkan hambatan. Langit menjadi gelap, angin bertiup sangat keras, membuat ombak begitu besar, dan kapal mulai terombang-ambingkan. Para murid Tuhan Yesus yang adalah nelayan yang handal, mereka dengan sekuat tenaga, dengan pengalaman mereka mencoba untuk mengendalikan perahu itu, tetapi tidak dapat. Dengan kekuatan sendiri, dengan pengalaman sendiri, tidak bisa mengatasi kesulitan. Teringatlah murid-murid, ada Yesus di situ. Dan mereka membangunkan Yesus. Mereka berseru, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bangun. Dia menghardik
angin badai itu. Diamlah, maka tenanglah. Ombak menjadi tenang, angin berhenti bertiup, langit menjadi cerah kembali. Seringkali Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, ketika kita hendak melakukan misi Tuhan, penguasa-penguasa di udara, yaitu iblis, tidak senang, tidak suka kita melakukan misi Tuhan. Dia akan mengirimkan hambatan, mengirimkan tantangan, mengirimkan kesulitan, supaya kita berhenti, atau supaya kita kandas, supaya kita celaka. Adakah kita berseru kepada Tuhan, atau kita berusaha dengan kekuatan sendiri seperti murid-murid Tuhan Yesus, mengandalkan ketangkasannya, pengalamannya, sampai kita akhirnya mengalami jalan buntu, lalu mengingat Tuhan. Ketika murid-murid Tuhan Yesus mengingat Tuhan, mereka pun mengingat Tuhan dengan cara yang salah. Mereka mengingat Tuhan, mempunyai prasangka yang tidak baik kepada Tuhan. Mereka menghakimi Tuhan dengan berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Itu adalah satu penghakiman kepada Tuhan Yesus. Mereka mempunyai prasangka bahwa Tuhan tidak peduli. Mereka marah. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita juga demikian. Kita marah, kita berprasangka, kita berseru kepada Tuhan. Iya, kita berseru, tetapi kita berprasangka, "Tuhan, apakah engkau tidak melihat saya? Tuhan, apakah engkau melupakan saya? Engkau membiarkan kami binasa?" Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa pengenalan kita kepada Tuhan? Mungkin seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Setelah Tuhan Yesus menghardik angin badai topan itu, diamlah, dan semua menjadi diam, menjadi tenang. Mereka baru bertanya-tanya di dalam hatinya, siapakah orang ini? Sehingga angin badai dan topan tunduk dan taat kepadanya. Dia adalah Allah, pencipta alam semesta, Allah yang mempedulikan kita. Orang yang di seberang danau itu pun digerasa, yang dianggap tidak penting, yang dilupakan oleh orang-orang, yang dibuang, yang tidak berharga, dicari oleh Tuhan, dilihat oleh Tuhan. Apakah saudara dan saya tidak lebih berharga di mata Tuhan? Sekarang, apa yang menjadi gelombang di dalam kehidupan saudara dan saya? Ombak yang bagaimanakah yang akan menenggelamkan perahu kita? Apakah kita mau berjalan sendiri seperti para murid, berusaha sendiri setelah gagal dan merasa putus asa baru mencari Tuhan? Saudara sekalian, Dia adalah gunung batu perlindungan kita. Biarlah kita boleh datang kepada Tuhan. Serahkanlah segala pergumulanmu, angin topan yang menghadang kehidupan kita. Dia Allah yang dahsyat, Dia berkuasa. Carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Tuhan menolong saudara sekalian. Biarlah kita belajar mengiringi Dia, melakukan misinya. Jangan takut akan kesusahan. Tuhan memelihara hidup kita. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, Engkaulah gunung batu perlindungan kami. Kau peduli akan kami ya Bapa. Walaupun terkadang kami merasa sepertinya Tuhan berdiam, seperti Tuhan sedang tidur. Tetapi Tuhan, Kau tahu masanya dan waktunya yang terbaik. Engkau tidak pernah terlambat datang menolong kami. Berikan kami iman pada kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau tolong
jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam bergumul, biarlah mereka boleh merasakan Tuhan hadir. Tuhan mengerti dan peduli. Berkatilah umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.